أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang sedang belajar di rumah pada pagi hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini spesial ya, untuk 3 kelas langsung akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Andi Siswanto SHG. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Dan akan Bu Yuli temani juga. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materinya, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Semoga dengan doa ini kita dipermudah Allah dalam mencari ilmu. Baik, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai, terima kasih. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Bu Ustadz, untuk hari ini kita mempelajari apa Ustadz? Ya, terima kasih Ustazah. Yang pertama diluruskan dulu ya, bukan 3 kelas tapi 3 tingkatan. Iya, maaf Ustadz, maaf Ustadz. 3 tingkatan. Jadi kelas 7, 8, dan kelas 9. Ya, itu anak-anak maksudnya. Ya, tidak apa-apa. Agak grogi. Ya, biasa. Terus yang kedua yang kita bicarakan kali ini adalah kelanjutan materi sebelumnya, yakni tentang akhlak, yaitu ketaatan, kepatuhan kita selaku anak kepada orang tua, termasuk diantaranya adalah bagaimana adab kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kepatuhan kita kepada orang tua termasuk guru. Memang untuk materi ini sangat penting sehingga di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 diulang kembali supaya kita tetap bisa menjadi anak yang baik, karena sifat manusia adalah selalu khilaf, selalu lalai. Nah, kenapa diulang tiap-tiap tingkatan supaya kita tetap menjadi ingat bahwasanya kita harus menjadi anak yang baik dalam artian patuh dan taat kepada orang tua. Iya, betul ya Ustaz. Makanya diulang-ulang itu. Betul. Saking pentingnya materi ini. Siap. Nah, Ustaz, terkait dengan materi ini kan kemarin sudah ada video cerita ya Ustaz. Siap. Tentang Uwais Al-Qarni yang Ya. itu bisa menjadi inspirasi kita sebagai anak, bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum lebih lanjut Ustaz,
sebenarnya pengertian orang tua itu siapa sih Ustadz? Yang harus kita berbakti itu orang tua siapa saja? Sebelum kita membahas ke situ, mungkin kita bisa simpulkan dulu sebuah kisah yang luar biasa. Kisah Uwais Al-Qarni itu bukan sebuah kisah fiktif, dongeng yang hanya karangan belaka, tetapi ini kisah nyata yang terjadi di masa Rasulullah. Walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah melalui wahyu, melalui dari malaikat yang menyampaikan kepada sahabatnya, salah satunya yaitu Umar dan Ali kalau tidak salah. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu menyampaikan bahwasanya disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena kedudukannya yang sangat mulia, karena kebaktiannya kepada orang tuanya. Sampai sahabat sendiri, sahabat Rasulullah sendiri yang paling dekat termasuk Khalifah Ar-Rasyidin ya, itu sampai disuruh minta doa istighfar, permohonan ampun kepada Uwais Al-Qarni. Karena begitu luar biasanya kedudukan Uwais Al-Qarni di mata Allah. Karena sekali lagi karena kebaktiannya kepada orang tua. Nah, yang sekarang disebut dengan orang tua, tentu saja orang tua pasti ya usianya lebih tua daripada kita. Tetapi tidak hanya sekedar usia atau umur, tetapi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kalau menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyampaikan orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir di dunia, yaitu ibu kandung, ayah kandung. Termasuk diantaranya sebenarnya adalah orang yang merawat kita dari kecil hingga balik sampai dewasa. Bisa jadi mohon maaf ayah tiri, ibu tiri, ataupun orang tua angkat. Nah, yang kedua selanjutnya disampaikan Imam Al-Ghazali yang termasuk orang tua adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Berarti guru, ustadz, ustadzah, kiai, ulama dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan putranya atau putrinya kepada kita sebagai suami atau sebagai istri. Berarti kita biasa menyebutnya mertua. Jadi kedudukan guru ataupun mertua di mata Islam adalah sama sebagai orang tua. Ya, sudah jelas anak-anak ya. Jadi ada 3 tadi kriteria orang tua yang harus kita hormati. Kalau definisi orang tua di sini yaitu yang pertama orang tua kandung, bapak ibu kandung atau yang mengasuh kita termasuk di sini. Terus guru, bapak ibu guru, ustadz ustadzah, dan yang ketiga bapak ibu mertua. Iya, mungkin juga perlu dipertegas, diperjelas karena mungkin anak-anak juga kurang bisa memahami. Ibu sepersusuan. Nah ini sebenarnya dalam Islam ada anak-anak yang namanya ibu sepersusuan. Maksudnya ketika ibu kandung kita tidak menyusui ASI ya, kita sendiri, dan kemudian ada orang lain yang biasanya saudara loh. Iya. Yang masih saudara kita. Ada saudara kita atau mungkin tetangga lah. Karena nanti kedudukannya di mata hukum fikih itu kan pasti berbeda, guys. Jadi yang sepersusuan itu nanti menjadi muhrim. Nah, kedudukannya lebih mulia, termasuk hampir sepadan dengan orang tua kandung karena dia sampai memberikan asinya kepada anak. Jadi menjadi mahram. Menjadi mahram kita. Termasuk bahkan putra putrinya ibu tersebut menjadi saudara sepersusuan kita, menjadi muhrim kita, sehingga tidak boleh dinikahi. Ini mungkin anak-anak informasi baru yang terkadang luput, tidak diperjelaskan di keluarganya. Karena mungkin juga jarang ya. Jarang. Kalau di Indonesia jarang, tapi kalau di Arab budayanya memang seperti itu. Jadi anak-anak juga harus paham. Namanya Rasulullah ya Ustaz, yang kecilnya dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bahkan adabnya Rasulullah kepada Halimatus Sa'diyah ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul sekalipun, dalam tanda kutip usianya juga sudah dewasa, bahkan sudah menginjak usia 50 kalau nggak salah. Ketika Halimatus Sa'diyah datang berkunjung ke kediaman beliau,
beliau itu menyambut dengan hangat, bahkan jubahnya itu sampai dilepas, kemudian dihamparkan di lantai. Nah itu kemudian Halimah itu saja dipersilakan duduk di atas. Jadi istimewa itu. Istimewa. Diistimewakan seperti orang tua sendiri. Betul. Bahkan di situ Rasulullah sampai dalam tanda kutip bermanja-manjaan dengan Halimah itu saja sebagai anak. Ya, jelas anak-anak ya. Tadi. Terus sekarang kalau sudah pengertian orang tua sudah tahu, sekarang cara berbakti atau batasan-batasan kita sebagai anak ini dalam berbakti kepada orang tua bagaimana Ustaz? Pengertian berbakti kepada orang tua itu luas. Yang jelas, yang pertama, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada orang tua itu tidak terbatas selama tidak menyuruh kemungkaran, tidak menyuruh kemaksiatan, tidak menyuruh kepada kesyirikan. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Summa ilayya marji'ukum fa'nabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15. Jadi batasannya selama tidak bermaksiat kepada Allah, perintahnya tidak bermaksiat, ya, tidak perintah tidak menyuruh bermaksiat, menyekutukan, maka itu kita harus mentaatinya. Wajib. Ya. Apalagi kalau perintahnya itu katakanlah disuruh sholat. Kalau orang tua menyuruh sholat, kemudian anaknya sholat, dia berarti tidak hanya mentaati Allah, tapi juga mentaati orang tua. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak mau sholat, berarti dia dosanya 2. Padahal melanggar perintahnya Allah juga melanggar perintahnya orang tua. Berarti kan 2 dosanya malah. Jadi orang tua itu punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi ingat, perintah orang tua itu kalau itu selama baik, kalian harus ikuti. Bahkan Rasulullah SAW kan pernah bersabda ya, ridha Allah fi ridha walidah. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sebaliknya apa us? Wasutilah walidah. Artinya murkanya Allah itu juga tergantung murkanya orang tua. Artinya kalau kita bisa membahagiakan orang tua, maka Allah akan membahagiakan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menyusahkan orang tua, maka bisa jadi Allah akan membuat hidup kita menjadi sempit, menjadi susah. Menakutkan sekali. Iya. Bahkan kalau nggak salah Ustaz ya, salah satu
balasan dari Allah yang dibayar tunai itu adalah berbakti kepada orang tua, termasuk durhaka pada orang tua. Kalau kita berbakti, keberkahan hidup langsung ada pada diri kita. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, insya Allah hidup kita pasti menjadi sengsara. Kontan, jadi tidak ditunda di akhirat nanti ya Ustaz. Tidak hanya di akhirat nanti. Kadang kita juga miris ya, di akhir-akhir ini di berita ada orang tua dituntut putranya sendiri, dituntut anaknya sendiri, bahkan ada yang sampai dibunuh Ustaz ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga jawaban dari hal seperti itu. Karena ini termasuk dosa besar ya Ustaz ya. Yang besar sekali. Baik anak-anak, cukup itu aja. Karena juga sudah terdengar azan, kita harus break dulu. Yang penting kalian sudah paham. Insya Allah kita lanjut di pembahasan yang berikutnya, termasuk patuh dan taat kepada kalau itu kita. Iya betul. Baik anak-anak, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustaz Mungkin atas ilmunya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.